Halo, welcome to Jujus Pandis channel. Like dan subscribe jangan lupa ditekan ya. Selamat datang langsung ke aja ke Jujus part 2 Pandis dari channel. Ghost Bagi Stories. kalian yang baru pertama datang ke channel ini, Yuk, jangan mulai. lupa Cerita tentang seorang laki-laki yang kita sebut saja bernama Taro. Taro demi pekerjaannya dia datang ke suatu desa yang medannya susah dan bahkan tidak ada yang mau mengantarkannya sampai ke tempat tujuan. Dia hanya diturunkan 4 km dari desa itu dan disuruh berjalan sendiri. Dan yang memang pada akhirnya Taro berjalan ke desa itu hingga sampai di desa itu pada malam hari. Dengan penerangan lampu HP, dia menemukan seorang anak kecil dan Taro bertanya, "Ini small town?" Yang tidak dijawab, malah anak kecil itu berkata sambil berbisik, "Matikan lampunya jika ingin hidup." Merasa bingung, Taro pun menurutinya. Lalu anak itu pun berkata lagi, "Jika melihat sesuatu, jangan bergerak. Bila kusuruh lari, maka larilah." Tidak lama, anak itu berbisik lagi, "Lari!" Anak itu mulai berlari ke suatu tempat yang menyerupai gubuk remang-remang dengan diikuti Taro. Masuk ke dalam, dan di dalamnya ada anak perempuan yang ketakutan bahkan menodong pisau pada Taro. Lalu anak-anak itu bertanya, "Di mana regu penyelamatmu?" Taro kebingungan bertanya, "Regu penyelamat apa?" Merasa suara Taro terlalu keras, mereka menyuruhnya untuk mengecilkan suaranya. Sebal tapi menurutinya. Taro bertanya lagi, "Memang ada apa sih?" "Listrik padam, tidak ada orang. Dia diturunkan 4 km dari desa dan disuruh jalan sendiri dan juga di sini tidak ada sinyal." Taro menuntut untuk dipanggil orang tua mereka. Yang dijawab, ayah anak perempuan telah memakan ayah anak laki-laki. Merasa anak-anak sedang bercanda, Taro pun menegurnya, yang lalu dibantah. "Itu benar." Merasa anak-anak sudah gila dan sedang mempermainkannya, Taro berdiri ingin keluar dari gubuk itu. Yang lalu, kedua anak itu cepat-cepat menghentikannya sambil memohon. Dan tidak lama kemudian terdengar suara keras dari arah pintu seperti suara binatang, membuat mereka bertiga berhenti bergerak dan menatap ke arah pintu. Setelah suara hilang, anak itu menceritakan, itu suara ayah anak perempuan itu. Warga small town sudah habis, hanya sisa mereka berdua. Hal itu dimulai saat ayah anak perempuan yang anggota Dewan Big Town merasa tidak senang ada guru di small town yang tidak seide dengannya tentang warga small town harus mendapat izin Dewan Big Town untuk tinggal di small town. Karena itulah ayahnya mulai memakan guru geografi tersebut. Setelah makan, mulailah mereka makan yang lain juga. Dan kemudian ada warga Big Town yang ikut-ikut makan dan mereka jadi suka makan daging manusia. Lelaki itu bingung, tapi akhirnya dia malam itu terpaksa beristirahat di gubuk itu. Menjelang pagi, anak laki-laki itu pamit memerah susu. Sebelumnya mewanti-wanti mereka agar tidak bergerak dan tidak bersuara. Setelah memerah, anak itu pun kembali, berkata bahwa sapinya sudah sekarat karena tidak makan berhari-hari. Taro bertanya, "Kenapa anak itu bisa keluar tapi ia tidak?" Yang dijawab, "Kau tidak akan selamat." Marah, Taro pun menerobos keluar. Di jalan dia bertemu seorang wanita parubaya di kejauhan yang dipanggilnya. Akhirnya, wanita itu pun menoleh. Tetapi melihat adanya keanehan pada wanita itu, Taro pun tercengang dan terdiam. Yang lalu anak laki-laki itu muncul di belakang Taro dan berteriak, "Jangan bergerak!" Membuat wanita itu membabi buta berlari ke arah suara anak kecil itu dan melewati Taro yang tidak bergerak. Anak itu mengalihkan lagi perhatian wanita itu dengan melempar sesuatu jauh ke tempat lain yang dikejar wanita itu. Taro pun lari ke sebuah sekolah dan di sana dia juga menemukan seorang laki-laki yang duduk di kursi guru sedang memakai kacamata hitam. Lagi-lagi Taro meminta pertolongan, tapi laki-laki itu juga aneh. Dia hanya menoleh ke arah Taro dan berjalan melewati Taro. Anak perempuan dan laki-laki itu datang, mendorong Taro masuk ke dalam ruangan kelas dan mengunci pintunya. Taro bertanya, "Siapa laki itu?" Yang dijawab, "Itu kepala sekolah small town." Ada warga small town yang tidak mau dimakan sehingga ikut makan manusia lain untuk selamat. Karena mereka tidak akan makan orang lain yang juga makan sesamanya. Tapi orang small town yang makan manusia lain akan menjadi buta dan bahkan mereka tidak dapat berburu sendiri. Jadi gini nih, bagi kalian yang nggak ngerti aku jelasin ya. Jadi di sini ada dua kota, yaitu Big Town dan Small Town.
merasa Big Town lebih besar dan mungkin seperti ibu kota ya dari Small Town. Hal itu membuat orang-orang Big Town merasa bila ada yang mau tinggal di Small Town, maka itu harus mendapat izin dari Dewan di Big Town. Nah, tentu saja warga Small Town ada yang tidak seide dengan hal itu. Hal itu membuat warga Big Town marah dan mulai memakan warga Small Town. Warga Small Town yang tidak mau dimakan ada satu cara, yaitu memakan warga Small Town yang lain. Tapi itu akan membuat mereka buta dan tidak dapat berburu sendiri. Nah, kita kembali ya. Mereka pun duduk bertiga di ruang kelas itu. Dan lalu pintu terdobrak terbuka dan ada suatu makhluk yang menyerupai manusia berbulu binatang masuk berjalan dan bertingkah seperti hewan. Langsung mereka berketiga tidak ada yang bergerak dan tidak ada yang bersuara. Makhluk itu pun ingin tidur di meja guru, tapi merasa ada yang aneh, ia pun memandangi ke arah mereka dengan matanya yang kabur. Tapi karena tidak ada pergerakan dan suara, makhluk itu seakan menutup matanya. Tapi lalu seakan mengaum ke arah mereka untuk mengagetkan mereka. Sebenarnya mereka bertiga tidak ada yang bergerak dan bersuara. Akan tapi karena ketakutan, anak perempuan itu pun mengompol. Merasa pasti ketahuan, anak perempuan itu mulai bergerak dan mulai memanggil makhluk itu dengan sebutan "Ayah" dan mulai mengatakan, "Ayah, tolong jangan makan kita." Yang tidak dianggap langsung diterjang dan digigit hingga meninggal oleh makhluk itu. Dan tubuh anak kecil itu diseret dan mulai dimakan oleh makhluk itu. Mereka berdua menyaksikan hal itu sambil tidak bergerak dan tidak bersuara. Makhluk itu makan anaknya sendiri. Malam pun tiba, makhluk tadi sudah tidak ada di ruangan itu. Dan Taro menatap anak laki-laki yang masih duduk termenung. Taro bertanya bagaimana cara mengelabuhi mereka. Yang lalu anak itu pergi ke mayat anak perempuan dan mengambil potongan tubuhnya dan mulai meleletkan sisa-sisanya ke tubuh anak laki-laki tersebut sambil mengatakan, "Kita akan berbau seperti mereka dan mungkin mereka akan percaya bahwa kita telah memakannya. Mereka tidak akan makan orang lain yang makan manusia juga." Keluar dari ruangan itu, berjalan dan benar saja mereka tidak ketahuan. Mereka berjalan hingga ke perbatasan kota yang dijaga ketat oleh ayah anak perempuan itu, dan makhluk lain yang seperti ayah anak perempuan itu. Salah satu makhluk itu pun mengecek Taro. Taro pun dapat lewat, tapi anak laki-laki itu terdiam, mungkin karena ketakutan. Melihat hal itu, ayah anak perempuan itu turun dan mengeceknya sendiri. Dia memeriksa dan menemukan kecurigaan. Dia menggeram ke anak lelaki itu dan menyuruhnya memakan tangan anak perempuan yang masih di bawah anak laki-laki itu, yang terpaksa dimakan, dan sebelum ditelan, anak laki-laki itu melihat terakhir ke arah Taro yang melihat kejadian itu sambil ketakutan. Melihat ke arah mata anak laki-laki itu, makhluk itu pun menoleh ke arah Taro dan meraung. Merasa ketahuan, Taro pun mulai lari terbirit-birit sambil berteriak-teriak, yang dikejar oleh makhluk-makhluk lain di belakangnya. Dan dia pun jatuh ke sebuah lubang. Tapi entah bagaimana tidak ada makhluk yang bisa menemukannya. Mungkin karena dia langsung pingsan dan dia juga tidak bergerak dan tidak bersuara. Setelah sadar, Taro keluar dari lubang dan pergi ke kota. Stres, ternyata ada yang menemukannya, yaitu bala bantuan dari Big Town. Sambil histeris, dia menceritakan ada yang memakan anak kecil. Tapi orang itu hanya bertanya siapa yang makan, dan orang itu juga memberitahu bahwa memang Small Town sudah kosong dari sebulan lalu. Taro takut dianggap sebagai orang gila, ia pun tidak melanjutkan ceritanya. Yang lalu diangkut ke atas mobil oleh orang-orang itu. Di mobil, dia diberi makan oleh salah satu wanita di mobil itu. Di sana dia diperkenalkan bahwa ada kepala sekolah Small Town yang ada di mobil itu dan ada anggota dewan yang karena kecelakaan kehilangan anaknya di Small Town. Lalu wanita itu berkata, "Tenang saja, kau tak akan diganggu karena bersama dengan kita." Kisah cinta antara perempuan cantik bernama Ira dan lelaki kaya yang bernama Dhruv. Mereka dipertemukan lewat perjodohan. Pertemuan pertama mereka ada di rumah keluarga Dhruv. Dhruv dan Ira saling mendekatkan diri dengan berjalan di taman rumah Dhruv, bercakap-cakap berdua. Dhruv menyatakan kekagumannya pada Ira, dan Ira yang menceritakan tentang jeleknya dia dalam menilai karakter orang, karena pacar pertamanya masuk panti rehabilitasi, pacar kedua selingkuh, dan pacar ketiga homo.
Mereka tertawa bersama dan kelihatan saling cocok satu sama lain. Kembali ke keluarga mereka duduk bersama keluarga mereka lagi dan mengobrol bareng. Ortu Druff mengatakan bahwa dia suka keluarga Ira karena mereka pendiam. Dia suka orang yang pendiam. Merasa agak aneh, tapi Ira tetap tersenyum. Dan ada lagi yang aneh dari percakapan mereka. Saat membicarakan hubungannya, yang bila cocok, maka harus mendapatkan persetujuan dari nenek Druff. Yang saat ditanya oleh Ira, "Di mana nenek Druff?" Dijawab, "Sudah meninggal 20 tahun lalu." Ira bingung, kemudian bertanya lagi, "Lalu bagaimana cara mendapat persetujuannya?" Dijawab oleh Druff, "Aku yang akan bertanya." Lalu mereka semua tertawa. Merasa hal itu cuma candaan, Ira pun tidak terlalu menanggapi. 4 bulan kemudian, menikahlah mereka. Malam pertama, saat mereka sedang bermesraan, tiba-tiba pintu kamar Druff terbuka dan tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi Druff seakan melihat dan mengobrol dengan neneknya. Bahkan dia menyuruh Ira untuk mengucapkan selamat tidur pada neneknya, yang dijawab dengan muka bingung dan ketakutan oleh Ira. "Pada siapa? Aku tak melihat siapapun." Druff menoleh lagi ke arah pintu dan seakan menenangkan neneknya dan mengantar neneknya keluar. Malam itu ditutup dengan kemarahan Druff. Tidak ada malam pertama, mereka hanya tidur. Keesokannya, Ira menceritakan hal itu kepada temannya, yang lalu disarankan untuk lebih baik bicara langsung pada Druff untuk menyelesaikannya. Yang dituruti Ira, malam itu dia berdandan cantik dan mengajak makan malam Druff. Druff datang dan pembicaraan tentang neneknya dimulai. Mereka hampir bertikai lagi, tapi Ira kemudian menyarankan dengan memohon pada Druff, "Aku punya saran untuk beli rumah baru di dekat sini. Cobalah tinggal dulu selama setahun di sana. Please." Yang akhirnya diokekan oleh Druff. Kesenangan, Ira pun bertanya, "Kapan kita pindah?" Druff menjawab, "Nenek yang akan memberitahu." Sebab Ira sudah malas mengatakan apa-apa. Malam itu, Ira mendengar lagi Druff bercakap-cakap dengan neneknya, menanyakan rumah baru yang diinginkan Ira. Seakan marah, Druff pun kembali menenangkannya lagi dan mengantarnya keluar kamar. Keesokan paginya, Ira mendatangi pembantu di rumah Druff menanyai tentang nenek Druff yang dijawab oleh Sinta, kepala pembantu, yang sebenarnya dari awal tidak menyukai Ira, bahwa Druff dan neneknya sangat dekat, sampai suatu saat Druff tidak sengaja mendorong neneknya hingga terjatuh dari tangga. Hal itu membuat semua tulang neneknya patah dan lututnya pun lumpuh. Dia tidak bisa duduk, tidak bisa jalan, hanya bisa berbaring. Tapi neneknya mengerahkan keberaniannya bangun tiap malam berjalan dengan tongkat ke kamar Druff hanya untuk mendengar Druff mengucapkan "Selamat malam, Nenek." Ira pun bertanya, bagaimana neneknya wafat? Yang dijawab, dia tidak meninggal, tapi hanya mati. Sebal, Ira pun datang ke kamar nenek Druff dan marah-marah di sana agar sang nenek menunjukkan diri. Ia bahkan mengumpat, dan terakhir ia mengambil tongkat nenek Druff dan membawanya ke kamarnya dan menyembunyikannya di kolong ranjangnya dan Druff. Malam itu, Druff dan Ira bercinta. Kali ini tidak ada yang mengganggu, tapi Druff justru merasa aneh dan mengungkapkan keanehannya tentang neneknya yang tidak muncul hari itu. Yang hanya dijawab Ira, mungkin dia sudah benar tertidur. Yang ditegur Druff dengan berkata, jangan bercanda tentang nenek. Keesokan paginya, Druff di meja makan menyatakan kebingungannya lagi bahwa setelah 20 tahun ini kali pertama neneknya tidak mengucapkan selamat tidur pada Druff. Semua saling bertatapan bingung. Seakan berpura-pura dan tidak tahu dan tidak mau menanggapi, Ira hanya melanjutkan makan. Sampai semua orang di meja makan berjengkit berdiri. Druff pun juga turut bangkit, pamit kerja. Yang lalu, Ira pun hanya melanjutkan makan seorang diri. Tidak lama, perut Ira terasa kram sekali, sampai Ira yang berdiri malah mau jatuh. Dan akhirnya ia dipapas oleh Sinta, kepala pembantu. Dibawa masuk ke dalam kamarnya dan ditidurkan di atas ranjang dan disuruh tidur. Ira tidak bisa tidur, dia menggeliat kesakitan. Yang lalu ditawari untuk mendengar cerita tentang apa yang terjadi pada nenek Druff. Sakit nenek Druff bertambah terus seiring lewatnya tahun. Akhirnya neneknya tak kuat lagi. Ia memohon pada Sinta agar menggiling biji jarak dan dicampur pada makan paginya, yang dituruti oleh Sinta. Ira pun menatap kaget dan bingung. Apakah yang terjadi padanya juga seperti itu?
Tetapi Sinta hanya tersenyum dan mengambil tongkat nenek yang disembunyikan Ira. Sebelum kehilangan kesadaran, Ira melihat ayah dan ibu Dhruv beserta Dhruv masuk ke dalam kamar seakan mengantarnya. Lalu Ira pun hilang kesadaran. Saat terbangun, Ira melihat nenek Dhruv berjalan ke arahnya. Ia bertanya, "Kenapa sekarang aku bisa melihatmu?" Dijawab, "Karena sekarang kamu ada di duniaku. Selamat datang."